Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang pir berduri bertemu dengan ngengatnya atau kaktus opuntia dan ngengatnya Cactoblastis coctorum. Anggota kelompok kami yaitu Sukmawati Indah Safitri, Rika Dina Amalia, Treha Yuria Sageta, Hakimatul Maulidiah, dan Rafika Zahratul Fauziah. Pengendalian biologi klasik dimulai di Australia, yaitu dari kaktus opuntia spp yang didatangkan ke Australia, dan pada tahun 1925 menjalar pada area seluas lebih dari 25 juta hektar di daerah Queensland, Australia. Lalu pada tahun yang sama didatangkan Cactoblastis coctorum yang larvanya melubangi kaktus. Pemilihan serangga jenis ini didasarkan pada tempat asal di mana kaktus tersebut berasal, yaitu daerah Amerika Selatan. Hasilnya, sebanyak 16 juta hektar lahan yang dulunya ditumbuhi oleh kaktus opuntia spp dapat dikendalikan oleh Cactoblastis coctorum, sehingga dapat ditanami tanaman hortikultura. Bahkan pada tahun 1965, salah satu kota di Queensland, yaitu kota Dalby, mendirikan monumen untuk mengenang keberhasilan Cactoblastis coctorum dalam mengendalikan kaktus opuntia spp. Jadi, Cactoblastis coctorum merupakan hama atau pengendali gulma kaktus. Pengendalian hayati kaktus opuntia dengan menggunakan ngengat Cactoblastis coctorum di Australia sekitar tahun 1926 sampai 1935 adalah salah satu di antara beberapa keberhasilan pengendalian hayati gulma dengan serangga yang sangat spektakuler. Pada tahun 1864, Kapten Philip dalam perjalanannya ke Australia dengan armada pertama berhenti di Brasil mengumpulkan serangga coccinelle dan tanaman inangnya pir berduri. Dia akan memperkenalkan mereka ke Australia untuk memastikan pasokan yang berlimpah zat merah untuk mantel prajuritnya. Serangga tidak berjalan dengan baik dan beberapa perkenalan lagi dicoba tetapi gagal. Namun, kaktus yang juga ditanam sebagai pagar untuk pakan ternak tambahan serta tanaman kebun beradaptasi dengan baik. Terlalu jauh lebih baik sebenarnya. Mereka berlari liar. Kaktus yang luas dan padat menyebar ke lahan pertanian utara New South Wales dan Queensland Selatan. Rata-rata sekitar 1.250 tanaman per hektar. Upaya dilakukan untuk membasmi kaktus dengan menyemprotnya dengan arsenik pentoksida dan asam sulfat. Sementara ini menghancurkan kaktus yang bersentuhan dengannya. Itu adalah setetes air di lautan. Hal itu juga menghancurkan pakaian pria, sepatu boot, dan pelana dan akhirnya kuda mereka yang kehilangan rambut dan muncul luka yang tidak mau sembuh. Pada tahun 1925, ngengat kaktus atau yang disebut dengan Cactoblastis coctorum diperkenalkan dari Argentina untuk memerangi pertumbuhan kaktus. Larva-larva yang dihasilkan melalui tanaman ini hanya dapat berkembang biak di kaktus. Mereka dibesarkan di kota Brisbane, tepatnya di Australia. Dari tempat sekitar 3.000 juta telur berada, didistribusikan kepada petani. Hanya dalam waktu 2 tahun, mereka hampir memusnahkan kaktus. Telur-telur ngengat tidak diletakkan secara sembarangan atau secara acak, tetapi dalam gumpalan telur yang menempel pada tanaman, dengan setiap batang telurnya yang terdiri dari sekitar 80 butir telur. Dengan demikian, beberapa tanaman terkena dengan sejumlah besar ngengat, sementara yang lain melarikan diri. Karena sekitar 1,5 batang telur menghasilkan larva yang cukup untuk menghasilkan sebuah tanaman, banyak tanaman menerima lebih banyak larva daripada yang diperlukan untuk menghancurkannya. Model jenis predator mangsa matematika diusulkan pada bulan Mei tahun 1981 untuk menggambarkan sistem tumbuhan herbivora. Modelnya seperti berikut, yaitu dV per dH sama dengan R1 kali V dikali 1 dikurangi V per K
dikurangi C1 kali H dikali V per V ditambah D. Kemudian DH per DT sama dengan R2 kali H dikali 1 dikurangi JH per V, di mana V merupakan massa tanaman atau pada tanaman per hektarnya, dan H herbivora atau ngengat, ukuran populasi atau dalam batang telur, dan K adalah biomasa maksimum, R1 adalah tingkat intrinsik peningkatan biomasa kaktus, C1 adalah tingkat maksimum asupan makanan ngengat per kapita, D adalah efisiensi pengembalaan istilah pada kerapatan tanaman rendah, J adalah konstanta proporsionalitas yang terkait biomasa, dan yang terakhir R2 adalah laju peningkatan per kapita populasi ngengat. Contoh penerapan dari model yang datanya telah dikumpulkan oleh Dodd pada tahun 1940 dan Monroe pada tahun 1967, di mana diketahui R1 sama dengan 2, K sama dengan 5000, R2 sama dengan 4, J sama dengan 2,23, C1 sama dengan 6,2, dan D sama dengan 4. Nilai untuk parameter tersebut telah diperkirakan dari data yang telah dikumpulkan, dan unit pengukuran yang lebih tua, acre, dipertahankan untuk menggunakan bilangan bulat dari data yang dikumpulkan. Dengan konversinya adalah 1 hektar sama dengan 2,471 acre. Karena akar kaktus dapat meningkat menjadi 250 ton per acre dalam 2 tahun, maka R1 dapat mendekati 2,7. Namun, ini hanya berdasarkan pertumbuhan vegetatif saja. Dan jika kita mempertimbangkan reproduksi seksual R1 diperkirakan maksimumnya 2. Daya dukung K diambil dari 5.000 tanaman per hektar. Eksperimen laboratorium digunakan untuk mendapatkan perkiraan R2 di mana 2.750 telur dapat meningkat menjadi 100.605 telur pada siklus berikutnya. Maka mereka memberikan perkiraan 3,6 dibanding dengan data lapangan di mana 5.000 larva dapat berkembang biak menjadi 10 juta dalam 2 tahun. Maka dapat ditunjukkan bahwa R2 yang lebih besar, yaitu 3,8 per tahun. Kedua angka mungkin meremehkan laju, dan R2 diambil sebagai 4. Dan J diperkirakan 2,23 dalam satuan tanaman kaktus per batang. Parameter C1 dan D lebih sulit diperkirakan, dan E yang pertama harus lebih besar, mencerminkan kerusakan tanaman oleh larva makan, sedangkan yang kedua harus lebih kecil untuk mencerminkan efisiensi ngengat betina memilih tanaman untuk bertelur. Menyusul kehancuran total kaktus dalam jangka waktu hanya 2 tahun, model harus memprediksi kecelakaan ini dan kemudian menetap di 11 tanaman per hektar yang stabil seperti yang diamati. Untuk hasil ini, C dihasilkan 6,2 dan D sama dengan 4. Grafik penerapan model pada kaktus dan Cactoblastis cactorum. Dari grafik tersebut, pada sumbu Y merupakan populasi kaktus dan Cactoblastis cactorum, sedangkan sumbu X merupakan waktu T atau tahun. Kemudian garis hitam adalah kaktus dan garis abu-abu adalah Cactoblastis cactorum. Grafik ini menjelaskan bahwa kaktus yang memiliki populasi awal 5.000 terus mengalami penurunan dan mengalami kepunahan pada tahun keempat. Kemudian Cactoblastis cactorum yang memiliki populasi awal 0 mengalami peningkatan pada pertengahan tahun ke-1, setelah itu mengalami penurunan dan mengalami kepunahan pada tahun keempat. Dan saat ini kaktus masih dapat ditemukan di daerah kecil di Queensland
Queensland Selatan, tetapi mereka terkendali dengan baik dan tidak lagi menjadi ancaman bagi lingkungan. Selanjutnya yaitu integrasi Al-Quran mengenai pir berduri bertemu dengan ngengatnya. Allah adalah pencipta semua makhluk dari ketiadaannya. Dia menentukan kadar sesuatu berdasarkan ilmu dan hikmahnya. Seperti firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'un qadir. Artinya, di antara ayat-ayat tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya, dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Quran Surat Asy-Syura ayat 29. Integrasi Al-Quran mengenai pir berduri bertemu dengan ngengatnya. Berdasarkan ayat tersebut di atas, Al-Quran telah menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan serangga yang dapat merusak di muka bumi ini, agar manusia mengetahui dan tidak menyombongkan diri dari kekuasaannya. Orang-orang mukmin hakiki sekiranya akan selalu membuka pandangannya untuk menerima ayat-ayat Allah pada alam semesta, termasuk dalam menciptakan serangga. Meskipun hewan tersebut kita pandang sangat lemah, akan tetapi banyak kandungan hikmah di dalamnya. Selanjutnya adalah pengetahuan lain yang dapat dijadikan hikmah, diantaranya dapat dijelaskan dalam Quran Surat Al-Jasiyah ayat 4 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Artinya, dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Berdasarkan ayat tersebut, hama yang dimaksud di sini agar manusia lebih hati-hati dalam menjaga tanamannya, karena bagaimanapun dengan menjaga tanaman berarti manusia tersebut telah mampu melindungi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.